goblok lah, banyak ustaz yang goblok-goblokan beliau, goblok lah, itu sesat lah, itu kafir lah, banyak yang akhirnya pro kontra. Bukan maksudnya bukan Tuhan itu orang Arab, bukan begitu. Tuhan saya bukan Arab. Nah, di Al-Quran kan ada ibaratnya di mana kamu menoleh di situ ada Allah, itu kan begitu kan seperti itu. Makanya kita beragama itu kan bukan fleksibel, kita beragama itu universal. Ya, Allah itu kan ya memang Allah itu bukan punyanya orang Arab kan, iya mas. Kan Tuhan itu bukan punyanya orang Arab dan tidak harus dengan menggunakan bahasa kita sama Allah. Kita sebut Allah, orang Jawa, orang Madura Allah, orang Bima itu Allah, nggak ada O, nggak ada O. Makanya saat saya ketemu teman saya orang Bima itu, saya sebut Allah itu kaget ya, maksudnya loh kan Allah itu mas, itu kan Jawanya Allah gitu loh. Ya nanti kalau kita berdebat kusir nggak ketemu ya Allah ya Allah ya Allah ya. Di lafadznya ya Allah, emang nggak Allah kan dia mas gitu loh. Bima itu nggak ada Allah lah, sama kayak orang Arab itu kalau dan itu kayak orang dia lah, la ilaha illallah gitu ya, persis mas. Bukan Allah gitu, tapi itu nggak Timur harus Tengah diperdebatkan, karena memang tidak harus diperdebatkan gitu. Ya, betul. Tuhan bisa diperdebatkan ya, mesti ngalah ya. Udah membunuh gitu ya mas. Wah kalau hal itu diperdebatkan bahaya. Ya tentang ini aja yang Kak Sat beliau bilang sebenarnya hanya untuk kita bertuhan itu mempermudah. Islam itu bukan mempersulit, Islam itu mempermudah gitu. Padahal debat nih banyu putih. Ini gun aku toya petak lagi, gun aku banyu putih. Kan yang komentar aneh itu justru gun aku toya satu Ustaz yang kelasnya udah luar biasa. Penyuani. Statementnya ya semuanya lah ada unsur politiknya lah. Kembali ke wala kuwata tadi, bahkan saat kita ngangkat gelas ini aja loh, kalau bilang kita ini yang ngangkat aja lo salah mas. Jika cinta tasawuf kan begitu. Makanya luar biasa. Saya tadi bikin TikTok pagi-pagi, belum cuci muka. Untung TikToknya itu glowing. Kelihatan kalau saya itu belum cuci muka. Pas lagi istri minta uang 4.000 ada 2.000, pas saya ngasih ada 4.000. Kalau di meja 2.000 udah kasih istri saya. Ini pakai konten apa 2.000 ini? Nah, saya bikin TikTok. Manusia itu, kita ini manusia yang paling mulia, ya. Kita ini manusia mulia. Tapi mulia ini, jabatan mulia ini bisa hilang karena apa? Ya. Nah, iya, bisa hilang, bisa hancur karena iri dengki. Yang 2000 itu. Iri dengki. Kemudian ditambah lagi iri dengki, nafsu angkara murka. Itu yang bikin hancur kemuliaan manusia sebenarnya. Karena kalau udah ke angkara murkanya ya ada iblis sama setan di sana. Tinggal pilih mau jadi lebih, kita mau lebih baik dari malaikat atau lebih hina dari binatang. Itu pilihan manusia. Pokoknya saat orang belajar ilmu kanuragan, dia metek ajiku monyet gitu contohnya. Aku metek ajiku aji singa edan gitu. Dia akan jadi singa, jadi kera beneran mas. Kenapa semudah itu? Bukan kodam, bisa iya bisa tidak. Tapi karena kita mempunyai sifat hewani ya, makanya munculnya luar biasa, cepat banget. Kita diolah kita menjadi sifat hewania, kita punya tinggi jurus kerasakti gitu. Tiba-tiba muncul karena memang sifat kita adalah sifat hewaniah. Kita mau jurus Singalodra ya, jadi Singalodra. Berarti kesimpulannya komplit kan? Iya, makanya manusia ini adalah manusia pilihan dan manusia paling sempurna. Darul Ulum. Kan ciptaan-ciptaan yang lain, bukan kita mau menghina ciptaan Allah yang lain mas ya, tapi kan kita kan udah dikatakan kita ini kan sempurna, khalifah ya, rasul kan. Innaka lamina mursalin, sesungguhnya kita ini adalah rasul, bukan nabi, kita ini rasul. Larang mundur apa? Soroh. Kira ini utusan. Disuruh apa? Disuruh memahayu hayuning bawono, itu kalau orang Jawa. Menciptakan memperindah dunia ini yang udah indah. Menjadi rahmatan lil alamin. Itu aja sebenarnya kita pegang pelan-pelan dasar aja itu udah. Ibaratnya kalau kita laku hidup itu ya akan menjadi lebih damai, makmur dan sentosa. Makanya saya sering pakai filosofi ngopi ini mas. Ngopi
ngopeni pikiran, ngopeni hati. Itu kuncinya sebenarnya, hidup itu. Tapi saya masih belajar mas, saya bukan orang Kang Edi ngomong begitu. Jadi Kang Edi bisa, ya bisanya ya harus belajar gitu loh. Karena saya sendiri tetap kamanungsan, maksudnya masih butuh dunia untuk mencukupi raga ini kan dunia ini mas gitu loh. Makanya kalau sholat kita disuruh sujud itu sampean kembarannya sampean ya itu sampai sujud itu bumi itu ya ini. Makanya kalau orang sholat gak nangis itu lucu orang mas. Karena merasa dirinya sombong, dia nggak ngerti waktu dia sujud ini ikulah aku. Ya. Terus sampai gimana enak rasanya enak itu kok gini mas. Bungkusnya dewe ini ya, ibarat lontong ya mas ya. Daunnya itu rogo kan ya. Sarinya kan di lontongnya itu. Saat lontongnya dinikmati, udah dinikmati enak, habis dibuang, diinjek-injek lah, mau dibakar terserah gitu loh. Makanya saat kita sujud, oh iya aku ini. Kayak dulu mbah saya mas, mbah Putri, ibunya ibu saya kan sholat di amben namanya itu apa? Tempat tidur dari kayu tapi ada galarnya dari bambu. Saya sholat di situ. Jadi kalau sholat jangan di amben, tidak diterima sama Allah. Namanya anak kecil mas, nggak paham. Setelah kita belajar, paham oh iya. Kita disuruh ngadep karo awake dhewe. Kayak dikatakan yang menyembah sudah menyembah, yang memuji sudah memuji. Sudah menyembah, yang dipuji sudah memuji. Alhamdulillah kelamnya hilang jadi Ahmad, alnya hilang jadi Hamid. Apa maknanya terpuji semua itu mas? Ya. Segala puji. Ya. Ya Allah. Entah deh. Umur sepi tuh rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu malah ning apa iki? Gimana keserupan nih malah-malah. Kita nih Mas Oka. Sorry. Dulu asik mas saya waktu kopian itu ya ngobrol-ngobrol gini itu tahu-tahu waktu assalamualaikum. Ketani dan ngenteni. Dulu waktu kopian kan nggak ke pasar masalahnya mas. Cuma modal sasetan aja dulu masalahnya. Cepat aku bis. Makanya germin. Pada intinya gini, saat kita berlayar di dunia, saat kita berbisnis di dunia, saat kita melakukan aktivitas di dunia, saat ada kejadian up and down, kan gitu mas, kita bisa lebih legowo lah. Ya, itu. Tidak menyalahkan apapun dan siapapun, bahkan kalau bahkan kita tidak akan menyalahkan Allah gitu loh. Udah salah kan kita. Esensinya di situ. Seperti itu nanti kita mulai bisa seperti itu gitu. Padahal kan terjebaknya orang di kodar dan kodar itu. Iya. Terjebaknya di situ. Betul. Tapi jangan diperpanjang. Di sana akhirnya kita tidak berbuat syariat apapun kalau udah tahu begitu. Saya baru juga dapat itu mas, kodar dan kodar. Terjebaknya mesti di situ. Padahal itu sudah ditulis itu. Dan tulisan itu adanya di kelenjar pineal. Oh yang kecil itu. Iya, itulah aras. Ya. Saya nggak tuntas itu. Malam Jumat. Tulisan-tulisan semua di sana. Baik masa lalu kita, sekarang, sedepan kita. Makanya kadang-kadang saya bilang, kok aku pernah ke sini ya? Kok kayaknya pernah di sini, kok pernah melakukan ini gitu. Padahal itu rekaman masa depan kita sebenarnya gitu. Semat Jaya. Jadi semuanya memori cardnya di sini. Makanya ini dikatakan puncaknya. Ya Pak Muhammad bilang Baitul Makmur. Pusat keramaian kalau diterjemahkan makmur itu pusat keramaian segala macam apapun serasa dekat dengan ini. Sampai ke Amerika dengan bayangkan ding Liberty, oh ya punya Amerika ya. Ada waktu Liberty di sini. Saya mau ke Bali, ting mati kutu, ada gambar mati kutu di sini. Dekat sekali dunia itu. Waduh, kapok ya. Muntah dekat dengan Oh iya. Luar. Zamanku TK di itu baru lah loh mas.
panjangnya seperti itu. Panjangnya maksudnya itu kan pas pasaran aja tadi kan ya, pasaran tentang la haula. Sama nanti diaplikasikan ke dalam sholat pun juga begitu. Makanya saya bilang kalau udah tahu makna seperti itu, kalau sholat gak nangis itu ya berarti ya urung, masih harus belajar lagi. Sujud gak nangis itu berarti saya urung ngerti awake dhewe berarti. Ngerti tapi embuh masih itu lah, ada yang begitu. Saya itu pernah tahu itu pertama kali baca tentang hakikat sholat. Saya takbir begini, tidak mau turun nih tangan saya mas. Nangis ini gede-gede jagung air mata ini. Tidak mau diturunkan begini ini, gini terus sampai nangis sudah. Kayak mau kayak kita habis naik perahu lama gitu loh. Ini sudah begini, nangis sudah begini nggak mau turun. Setelah kita baru dapat buku hakikat sholat itu dari sama Linda. kan diuncang ini. Set Itu ikan tangan udah serelek itu. 2009. Ini ikan yang ikan yang bisa kok ringgit sebutan Seperti itu maksudnya saat orang mengaku Islam tapi dia masih bikin perkara karena nggak udah jangan pernah menyalahkan agamanya kan ya mas tadi kepribadiannya itu keuang sedangkan walisani bihauli kita disuruh belajar untuk berkata-kata yang baik dan bijaksana tidak menyakiti sesama baik sesama Islam sendiri baik dengan saudara yang non Islam sendiri makanya di situ kita dikasih tugas menjadi rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita ngomong jelek begini hanya kita orang Islam dan mengkafir-kafirkan orang lain kan begitu hanya kita loh agama lain tidak pernah mengkafir-kafirkan dia punya hak mas untuk mengkafirkan kita nggak seagama dia sesuai punya hak sesuai keyakinannya dia kan iya mas kafir kamu nggak bukan ini agamamu bukan ini iya sama-sama aku punya hak dia mas Sama-sama punya keyakinan. ya dan diakui oleh pemerintah. Coba nanti saya usulkan undang-undang juga. ah Biar tarung sekalian. Iya. Makanya kalau kemarin saya Gus Bahar itu pembahasannya bagus, slow, tapi total pasarannya luar biasa sana saja. Sumpah. Waduh, nggak ngerti kalau. Iya mas. Setelah itu pelan-pelan ngajinya kalau itu ngikutin itu, waduh bahaya itu. Bahkan sampai kalau kita kan ngaji itu dipelajari untuk kita harus sama orang tua harus menghormati gini-gini. Kalau Gus Bahar enggak, sama anaknya juga ditata seperti itu tatarannya. Menghormati anaknya begitu sampai diprotes sama kakak-kakaknya Gus Bahar itu anakmu kok begini yang penting anak saya bertauhid sama Allah pernah sujud sama Allah nah itu dia. Bahkan kan bukan terakhir mungkin ini terakhir saya pernah lihat Puspa itu pernah ngomong seperti ini dalam kuitasnya. Anak ini sebenarnya generasi saya bersujud sama Allah. Motivasinya itu mas. Buat anak motivasinya hanya buat generasi bersujud sama Allah. la ilaha illallah Makanya, satu lagi ada kalimat kiamat. Nah, kiamat kubro sama sukro ya mas ya. Kubro itu besar ya, sukro itu kecil. Kalau di Kusba tadi seperti itu, saya pernah punya pesan dari abah saya dulu. Dari abah saya juga pesan, dari bapak saya juga pernah pesan. Kiamat kecil itu kita punya keturunan. Kita meninggal, tapi masih kita punya keturunan. Keturunan ini yang meneruskan kita sujud bertauhid kepada Allah. Ini namanya kiamat kecil. Kiamat besar itu saat kita meninggal kita tidak punya keturunan. Putus. Penerus kita nggak ada untuk meneruskan kalimat la ilaha illallah. Makanya waktu itu saya punya paman. Paman itu belajar di Bangladesh ya. Islam tapi Islam Bangladesh yang jenggot itu pernah pesan waktu begini. Dipesan begini. Kalau selama manusia itu tidak menyebut kalimat la ilaha illallah, tidak ada satupun manusia yang menyebut kalimat tauhid itu kiamat. Tapi kalau masih ada yang menyebut kalimat, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, belum kiamat. Ternyata dapat ilmunya dikaji lagi begitu. Kita kalau udah punya istri ibaratnya, tapi nggak punya anak, kita meninggal selesai. Tidak ada lagi yang mengucapkan itu anak-anak kita gitu. Tapi ya penerus tadi kalau kita punya anak itu kiamat kecil. Karena masih ada yang meneruskan Sikat. meneruskan sujud kita gitu. Makanya Gus Bahar karena kan pengajarannya kan banyak
yang kontra juga tentang kayak anak tadi itu. Suaranya beda. Kalau dimanjakan anakmu kayak ini, Ambune saya kok bersyukur kene. sekali, saya Oh, menghormati ada anak lamben. saya. Kalau jenengan ngajarinya untuk menghormati orang tua kok. Saya juga mengajari menghormati anak. Ayo, begitu gimana? Karena begini sebenarnya hakikatnya begini. Saat kita ya bukan berarti kita nggak boleh marah, mana mas ya, kemudian marah itu saya mendidik. Saat kita lihat anak itu kita lah, gitu. Saat kita melihat anak itu kita. Di situ ada dua, ada kita, saya sama istri. Saat saya melihat anak saya, itu ada saya sama istri dalam dirinya itu. Ingat kata-katanya artis sing tasawuf sing setring loh Mas. Sing nanti bedah soal kajian Borobudur niku nanti bija ngoten niku. Borobudur itu sama dengan di Candi Suko. Kena sing anu nih tiangnya niku lho nanti Bahas niku. nanti bahas soal kalau semenjak saya melihat anak saya itu ya itu saya nggak bisa memarahi dengan berlebih gitu. Sing nanti podcast kali sing sponsor itu jeneng lho Mas. Niku. Artis sinten to niku? Ya memang Setri niku. iya, secara jasmani rohani penciptanya kan kita, itu loh mas. Secara kita ini bapak ini penciptanya roh, ibu ini penciptanya raga. Siti itu siapa toh? Kan ibu. Siti kan tanah itu arah kasarnya. Ya dari raga itu cipta dari istri. Makanya saat waktu roh itu dari kita itu masuk, ditempatkan di tempatnya rahim. Rahimnya istri kan rahasia sekali dan halus sekali, makanya istri itu cewek itu feminim. Hanya bisa orang yang feminim yang ditempati roh itu untuk menjadi jasad, dicetak melalui di rahim itu sendiri. Makanya cowok-cowok ini sampai ini gembol roh di dalam diri sampai itu banyak sekali. Tempatnya di mana Mas Edi? Di tulang sulbi ketiga itu belakang itu. Ya akan mati roh itu selama sampai masih hidup. Walaupun kocar kacir yo sampean. Dibahasa lah kan udah dibahas semua ya, dibahasa lah sing anu. Roh itu enggak akan Kujuan kali banyu. mandi Mas. Kali shower. Anu pas ngimpi kudanan. Ning sing mudane sing gak taun. Mimpi pliket. Awak men pliket. Tidak akan pernah habis roh itu. Pertama ngimpi ngono. Wah, Aku ngompol. Iya, Iya ngomong ibu gua. Ingat-ingat tiap jalan itu aku ngibul. tapi penak gak betul ning ngono. Saya bapak roh banyak di dalam Aku diri gue saya. sorry. Hati-hati. Penak to ngono. Kok wiwar. Eleng. Menurut ibu sama membantu yo anakku. Makanya diarani sebuah kuliah Wis bopo. Nggak wis lah. Wis bilang bopo. apa namanya? Oh, Awal tastis. bilang mutiara, dibilang mani. Mani itu mutiara. Mani itu di 3 tempat mas, 1, 2, 3. Setiap singgasana itu ada maninya, ada mutiara-mutiaranya. Yang ibaratnya di tempatnya memori-memori ilahiyahnya itu. Belajar. Itu belajar banyak. Ya, terus saya cerita mas. Ini kelah kaulah tadi padahal ya. Paran. Jenengan yang buka lah tadi. Karena kemarin konten saya ada pembahasan tentang lakola ya. Jadi sekali lagi bukan saya ini wah berarti Kang Edi itu hebat atau enggak ya kita sharing aja kan itu mas ya. Kita saling sama-sama belajar. Yang menentukan semua apa toh? Mengaplikasikan ini semua di kehidupan. Itu aja. Kalau kita punya keluarga ya di dalam keluarga dulu pelan-pelan. Di tempat kerja, di masyarakat sosial, ini kan gitu. Karena semar mesem itu mas, bukan karena barangnya yang hebat mas, sampean sendiri yang hebat. Kalau sampean bawaannya kalau orang Bali muju, kalau orang Jawa cemberut, merengut, sampai punya relasi bangkrut, bangkrut. Saya punya relasi lari semua relasinya mas. Kalau gak mesem, gak sumeh, orang Jawa Iya. sumeh. Kita punya, kayak saya punya warung, pelayan saya 2 ini nggak bawa semar mesem, nggak ada yang beli mas. Mesem tok. Jadi harus disambut dengan ramah. Gitu.